Baik ya, bisa kita mulai. Sudah mencapai 100 lebih mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini kita membahas tentang pewarisan ya, inheritance. Di dalam BKPM maksud saya. Kemudian juga ada polimorfisme. Kemudian ada konstruktor, kemudian ada method overriding. Nah, ini saya coba runtut materinya biar kita enak ya belajarnya. Pertama kita akan coba menjelaskan tentang kelas. Singkat saja ya. Kelas merupakan blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Sebagai contoh di situ ada Suzuki Smash, Yamaha Vega R dan lain sebagainya ya. Itu merupakan objek-objek dari kelas sepeda motor. Jadi kita punya kelas sepeda motor, kemudian di situ ada objek-objeknya ya, yaitu ada Suzuki, ada Vega dan lain-lain. Suzuki Smash dan objek lainnya juga memiliki kesamaan atribut, di mana di situ ada merek, tipe, berat, kapasitas, bensin, tipe mesinnya, warna, harga, dan metode untuk mengakses data pada atributnya. Misalnya fungsi untuk menginputkan data merek. Ini ada contoh ya, ini hanya gambaran aja, tidak perlu kita praktekkan. Kelas sepeda motor, ini ada objek-objeknya, kemudian ada metodenya, set merek, get merek, ini metode. Oke, selanjutnya. Kita sudah punya kelas, jadi kita langsung bahas terlebih dahulu yaitu konstruktor. Ya. Di BKPM, oleh karena bahasanya begini ya, oleh karena subkelas memiliki semua yang dimiliki oleh superkelas, jadi ada dua kelas ya, ada dua kelas. Kita anggaplah kelas, kalau melihat hierarki yang ada di BKPM ya, saya sedikit ke atas. Nah, ini ada binatang, mamalia, reptil. Binatang ini adalah supernya, superkelas. Mamalia dan reptil itu adalah subkelas. Nah, sedangkan mamalia ini merupakan superkelas dari anjing, kucing, dan monyet. Oke. Biar ada gambaran bedanya antara subkelas dan superkelas. Yang dimaksud subkelas memiliki semua yang dimiliki oleh superkelas itu, ketika kita sudah membuat kelas binatang misalnya ya, di contoh hierarki tadi, kemudian setelah itu kita buat subkelas bernama mamalia gitu ya. Itu artinya semua yang dimiliki oleh kelas binatang itu dimiliki oleh kelas yang bernama mamalia. Nah, selanjutnya, maka subkelas juga memiliki konstruktor yang dimiliki oleh superkelasnya. Artinya begini, setiap kelas itu kan pasti memiliki konstruktor, itu pasti. Baik supernya maupun kelasnya. Nah, menurut definisi yang kedua ini setelah koma, subkelas juga memiliki konstruktor yang dimiliki oleh superkelasnya. Jadi superkelas itu juga bisa mengakses konstruktor yang dimiliki oleh subkelas. Gitu. Itu definisinya ya. Sekarang kita coba demonstrasikan di
konstruktor. Nah, ini ya. Kita langsung implementasi biar lebih paham. Kita punya kelas A, B, C, A, B, C, di mana B itu adalah subkelas dari A, kemudian C itu adalah subkelas dari B, kemudian eksekusinya di sini. Saya coba baca dulu definisinya. Dari contoh di atas, terlihat bahwa konstruktor dieksekusi dari konstruktor milik superkelas. Dieksekusi dari konstruktor dari superkelas tertinggi. Maksudnya superkelas tertinggi berarti miliknya A. Baru kemudian yang terakhir adalah konstruktor dari kelas itu sendiri. Coba kita demonstrasikan ya, konstruktor. Kita punya super ya. Nah, ini supernya di sini, kelas di sini. Kalau kita demonstrasikan di sini, kita panggil ini ya, yang C. Kita panggil yang C. Nah, kalau dicek di sini, konstruktor A dengan parameter tes dieksekusi. Pertama ya, pertama. Padahal kan kita tidak manggil yang kelas A kan. Kita kan manggil yang kelas C. Ingat, ini sub OB ini merupakan objek ini. Nah, ini kan kita bahas lagi kan. Nah, ini merupakan instansiasi lah gitu ya. Objek. Ini. Instansiasi objek dari mana? Dari kelas yang bernama C. Nah, kita lihat C. Konstruktor kelas C dieksekusi. Secara kasat mata, kalau misalnya kita memanggil kelas C ya, seharusnya kan yang muncul kan konstruktor kelas C dieksekusi, kan cukup begitu. Nah, di sini menjelaskan kalau misalnya ya C ini kan sudah extend kan, extend ke B, artinya C itu adalah subkelas dari B. Kita buka B. B extend ke A, berarti B itu adalah subkelas dari A. Mana kelas tertingginya? Kelas tertingginya itu adalah A. A ini disebut superkelas. Maksudnya begitu. Ketika kita mengeksekusi instansiasi objek dari kelas C, ketika kita jalankan, itu eksekusinya tetap dari apa istilahnya, dari superkelas. Begitu maksudnya apa ya? Maksudnya BKPM tuh seperti itu maksudnya. Nah, ini ya, dari contoh di atas terlihat bahwa konstruktor dieksekusi dari konstruktor milik superkelas atau superkelas tertinggi, baru kemudian yang terakhir adalah konstruktor dari kelas itu sendiri. Di sini maksudnya adalah kelas itu sendiri. Kan berhenti di C, A, B, C. Kalau misalnya kita panggil yang B, maka eksekusinya adalah tertinggi dulu ya, yaitu kelas A, ini kelas super, kemudian kelas itu sendiri, yaitu B. Jadi C tidak dieksekusi. Jadi cukup jelas ya, insya Allah ya, pemahaman tentang konstruktor. Nah, di sini kita lihat konstruktor itu dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, pertama disebut dengan istilah konstruktor default. Nah, ini yang menarik ya. Kalau misalnya kita buat sebuah kelas misalnya, anggaplah di sini saya buat sebuah kelas baru, new class gitu ya. Saya beri nama misalnya A3. Saya beri nama A3 gitu. Nah, kan langsung begini ya. Ini kan argumen-argumen ini bisa kalian biarkan, bisa kalian tulis autornya. Jadi kalau misalnya kalian yang pembuat programnya bisa diberi nama begitu ya, atau dihapus, tidak ada masalah. Artinya di sini menjelaskan ketika kita membuat sebuah kelas baru,
di sini kita belum melihat adanya konstruktor. Nah, di situ yang dimaksud dengan mana tadi? Konstruktor default. Ketika kita tidak mendeklarasikan atau kita tidak membuat sebuah konstruktor di sini, secara otomatis Java, bahasa pemrograman Java, dia akan membuatkan konstruktor secara otomatis. Meskipun kita tidak terlihat gitu ya, mana konstruktornya. Itu sudah terbuat itu, otomatis sudah. Otomatis. Itu disebut dengan konstruktor default. Akan tetapi, kalau misalnya kita membuat konstruktor sendiri, bisa gitu kan. Nah, konstruktor itu ada dua yang bisa kita buat. Kita bisa membuat konstruktor yang tanpa parameter. Nah, ini namanya konstruktor tanpa parameter. Kita buat sendiri. Boleh, boleh. Artinya, kalau misalnya kita sudah membuat konstruktor sendiri, maka konstruktor default otomatis itu tidak akan terbaca. Ingat baik-baik ya, konsepnya begitu. Nah, ini merupakan konstruktor yang berparameter. Konstruktor punya parameter, konstruktor tidak berparameter. Ini kita buat di sini. Kita tidak menggunakan konstruktor default-nya. Oke ya, paham ya mengenai konstruktor. Kita lanjut topik kita. Nah, kita bahas objek. Di sini tadi sudah saya informasikan kalau sub OB ini tidak harus sub OB ya. Kalian bisa nulis X boleh, Y boleh, terserah, bebas, nama kalian boleh. Intinya, apa yang kalian tuliskan di sini itu merupakan sebuah instansiasi objek. Nah, objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini merupakan analogi lah ya, analogi. Biar kita. Ini saya ambilnya dari buku ya penjelasan ini. Yaitu manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, merupakan contoh-contoh objek yang telah yang ada di kehidupan kita. Nah, itu adalah contoh-contoh objek. Pada sebenarnya yang kita pelajari ini kan ada mata kuliah khusus sebenarnya yang disebut pemrograman berorientasi objek. Cuma di mata kuliah kita selipkan di sini. Bagaimana membawa konsep objek dalam kehidupan nyata menjadi objek dalam dunia pemrograman. Itu definisi-definisi. Setiap objek dalam dunia nyata pasti memiliki dua elemen penyusunnya. Keadaan, state ya, dan perilaku atau sifat kita bisa kenal dengan behavior. Sebagai contoh, sepeda memiliki state atau keadaan, yaitu warnanya, mereknya, jumlah rodanya, ukuran roda, dan memiliki behavior, sifat atau perilakunya. Jadi sepeda itu mungkin dia berjalan, dia bisa berhenti, dia bisa belok, menambah kecepatan dan mengerem. Nah, pada saat objek diterjemahkan ke dalam konsep PBO, maka elemen penyusunnya juga terdiri dari dua bagian. Yang kita kenal dengan state itu ya, state tadi itu bisa kita kenal dengan istilah atribut. Sedangkan behavior itu bisa kenal dengan istilah metode. Jadi kita sudah punya gambaran. Jadi kalau behavior, perilaku, kalau di pemrograman PBO ya, pemrograman berorientasi objek, itu kita kenal dengan istilah metode, gitu kan. Sedangkan state, keadaan, kita bisa kenal dengan istilah atribut. Jadi kalau misalnya ini pembahasan tentang konstruktor saya tutup dulu ya biar
Nah, ini ya. Saya punya kelas orang. Saya punya kelas orang. Ini yang dimaksud dengan state tadi. Nah, atau kita kenal dengan atribut ya. Namanya, tingginya, beratnya gitu kan. Kemudian di sini kan ada private ya. Nanti saya jelaskan di materi ini, access modifier ntar lagi ya. Kita lewati dulu. Ini ada state-nya, nama, tinggi, berat. Kemudian kita punya metode di sini. Nah, metode nih. Ini metode. Ini metode. Ini yang disebut dengan metode. Oke ya, paham ya? Cara instansiasi objek juga kalian sudah tahu kan? Tinggal seperti ini formatnya. Kemudian kita bahas access modifier. Access modifier. Access modifier itu ada di dalam teori enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan cara untuk melindungi properti atau atribut ya, banyak istilahnya ya, bisa state, bisa atribut, bisa keadaan, bisa properti atau metode tertentu dari sebuah kelas agar tidak sembarangan diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program. Jadi kalau misalnya kita buat kelas A ya atau kelas sepeda motor, kita buat di situ atributnya merek misalnya ya, kemudian kita buat metode, di sini ada metode berjalan berhenti. Nah, agar metode-metode tersebut tidak dimodifikasi oleh program-program lain, nah itu kita bisa memanfaatkan teori access modifier. Cara untuk melindungi data yaitu dengan menggunakan ini istilah access modifier atau hak akses ya, ada 4 kategori di situ. Yang pertama ada default. Nah, default ini. Kemudian yang kedua ada public, kemudian ada protected, kemudian ada private. Kalau default ini dapat diakses oleh yang sepaket itu maksudnya gini. Ini saya punya project bernama WSI Desktop gitu ya. Di sini saya punya beberapa paket kan. Di sini paket ABC. Di sini paket abstrak. Ini paket konstruktor dan lain sebagainya. Yang maksud sepaket itu, kalau saya punya paket abstrak, di sini saya punya kelas B, itu bisa diakses oleh kelas demo. Maksudnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan sepaket. Kemudian public. Nah, kalau public itu dapat diakses dimanapun ini. Meskipun tidak sepaket, itu bisa tetap bisa diakses. Kalau protected itu tidak bisa diterapkan, diwarisi oleh subclassnya, dapat diakses oleh metode-metode yang ini protected ini kalau misalnya kita menggunakan protected ini hanya bisa diakses oleh kelas-kelas yang sepaket, sedangkan yang sebentar ya, sebentar. Saya break sebentar. 2 menit, 2 menit.
Oke, kita lanjutkan. Kalau yang private, tidak dapat diakses dimanapun, kecuali oleh metode-metode yang ada dalam kelas itu sendiri. Saya sudah mencontohkan di mana ya? Nah, di sini ya, ini sudah saya coba untuk, nah, saya punya kelas BCD. Saya punya kelas BCD di sini. Di sini saya buat kunci public. Saya buat kunci, bukan kunci ya, akses ya, akses modifier ya, protected. Kemudian saya buat yang private di sini, di kelas BCD. Kemudian kita coba panggil ya, di sini BCD sub object, bisa kita ganti misalnya XD. BCD. Kita coba panggil XD. Nah, di sini yang tampil dua ya, yang tampil dua di sini. Tampilkan layar yang public sudah saya bedakan. Ini tampilkan ke layar yang protected. Sedangkan yang private tidak muncul. Di sini kan ada private, saya tambahi seperti ini biar beda. Protected saya tambahi seperti ini. Jadi kalau private ini hanya bisa diakses apabila kita menginstansiasi objek di dalam kelas ini, maksudnya, di dalam kelas ini, nggak boleh keluar. Sedangkan public dan protected, meskipun beda ini, masih bisa. Nah, ini contohnya yang protected ini tampil di sini, tampil protected. Oke, contohnya begitu. Kalau public bisa diakses dari luar paket ini. Kalau protected kan masih sebatas di paket ini. Kalau kita sudah keluar paket, kita pindah ke paket binary misalnya, nah itu protected sudah agak akan muncul. Gitu maksudnya. Kalau public masih muncul. Maksudnya seperti itu. Saya harap bisa dipahami ya. Ini konsep-konsep dasarnya ya. Konsep-konsep dasarnya. Biar kalian lebih mengenal behavior dari Java ini. Nah, kemudian metode ya. Kita bahas metode. Di sini kalau di BKPM, di situ ada overriding. Mungkin kita bahas overriding dulu ya. Overriding di sini. Nah, ini method overriding. Jika dalam suatu subclass Anda mendefinisikan sebuah metode yang sama dengan yang dimiliki oleh superclass, maka metode yang Anda buat dalam subclass tersebut dikatakan mengoverride superclass-nya. Sehingga jika Anda mencoba memanggil metode tersebut dari instan subclass yang Anda buat, maka metode milik subclass lah yang akan dipanggil. Maksudnya gini. Saya punya kelas A ya, tampilkan ke layar ya. Kemudian saya punya kelas B, dia extend ke A ya, dia extend ke A. Nah, maksudnya ini kan subclass ya. Ini kita kenal dengan istilah subclass. Saya di sini membuat sebuah metode tampilkan ke layar yang sama persis dengan yang ada di metode yang ada di superclass. Sama persis, namanya sama persis. Hanya untuk membedakan saja, di dalam ini kita bedakan. Sini metode milik kelas A, sini metode milik kelas B. Nah, kalau kalian cek di sini ada tanda kuning, override itu ya, override tulisannya ya, annotation. Ini lambangnya nih, notasinya. Ini istilahnya override.
of read. Gitu ya. Ketika kita memanggil kelas B ini, kita panggil di sini ya, kita panggil dari sini kita panggil, subclass kita panggil. Kemudian di sini kan ada tampilkan ke layar. Kita tampilkan ke layar. Ketika kita jalankan ini, maka yang dia jalankan itu adalah metode dari milik subclass-nya ini, sudah bukan lagi milik superclass-nya. Nah, tentunya kenapa ini dimungkinkan, ini itu nama tekniknya itu adalah overread. Overread itu artinya meniru metode yang ada di kelas super, kita buat sama persis. Itu namanya overread. Istilahnya, kenali istilahnya dulu. Nah, kemudian ada overloading. Overloading ini saya tutup dulu yang banyak teorinya soalnya ya. Padahal materi utamanya adalah pewarisannya, tapi ini memang harus dikenalkan dulu biar gak bingung. Overloading. Ada di mana? Cek. Bentar, kok pusing salah overloading. Abstract constructor, inheritance, polymer sorting test, overloading. Nantilah saya cari, kita lewati dulu. Kita langsung bahas kelas abstrak. Nah, ini ada di BKPM nih, kelas abstrak. Nah, ini ya. Terkadang ada saatnya Anda ingin membuat suatu kelas di mana tidak semua metode yang Anda deklarasikan di dalamnya memiliki implementasi. Kelas ini merupakan superclass yang dibuat sebagai dasar untuk kemudian digunakan oleh subclass, di mana implementasi dari metode yang tidak dibuat di dalam superclass-nya tersebut harus diimplementasikan oleh masing-masing subclass. Dengan demikian, superclass tersebut dapat memastikan bahwa superclass-nya pasti akan memiliki metode yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, begini, ini maksudnya ya. Kelas abstrak. Nah, ini abstrak. Abstrak, ini subclass-nya, ini untuk mengujinya. Ingat ya, ini adalah superclass. Ini adalah superclass. Di sini saya buat metode abstrak, yaitu bernama metode 2. Metode 2. Di sini di kelas abstrak ini, kelas A ini, dia juga punya metode konkret. Jadi ada metode yang abstrak, ada yang konkret. Sudah ada implementasinya kalau yang ini, yang konkret. Kalau yang abstrak, dia belum punya implementasi. Nah, yang dimaksud masing-masing itu, kita punya kelas B. Kelas B di sini, dia ingin menjadi subclass dari A. Berarti kan kita harus extend dulu. Extend A. Nah, kalau kelas supernya itu adalah abstrak, maka otomatis ini akan muncul nih. Nah, dia minta diimplementasikan. Kita implementasikan saja di sini. Hal abstrak. Nah, itu tergantung ya. Itu tergantung.
Kalau misalnya kita punya dua abstrak ya, public void, misalnya di sini x misalnya. Nah, berarti di sini nanti yang muncul dua. Nah, gitu ya, tergantung berapa banyak itunya. Deklarasi metode abstraknya. Kalau satu berarti muncul satu. Nah, nanti yang kita sesuaikan ininya, isiannya nanti. Ya, terserah kita nanti mau isi bagaimana. Tergantung studi kasus gitu. Kita ganti seperti ini misalnya. Metode abstrak yang sudah menjadi konkret dalam kelas B. Jadi sebelumnya metode 2 itu abstrak, ada di super. Nah, setelah diimplementasikan di metode di kelas subkelasnya, metode ini menjadi konkret. Gitu maksudnya, sudah punya implementasi. Setelah kita coba, kita panggil yang kelas ini ya, yang subkelasnya, B ini adalah subkelasnya, OB ini adalah objeknya, kita panggil metode 1. Metode 1 itu dimiliki oleh supernya, di sini tidak ada, kan definisinya itu kan subkelas memiliki semua yang dimiliki oleh super kan gitu. Otomatis meskipun kita instansiasi objek dari kelas anak atau turunannya, kita juga bisa memanggil yang ada di super. Itu maksudnya. Nah, ini metode konkret dari kelas A, berarti ini yang dieksekusi. Kemudian metode abstrak yang sudah menjadi konkret dalam kelas B, maka ini yang dieksekusi. Gitu maksudnya. Oke ya. Kelas abstrak sudah. Selanjutnya baru kita masuk ke materi utama kita, itu adalah pewarisan. Nah, ini pewarisan. Di BKPM ini sudah dibahas paling atas, ini ya, pewarisannya. Dasar pewarisan. Sebagai manusia, kita sebenarnya terbiasa untuk melihat objek di sekitar kita tersusun secara hierarki, berdasarkan kelasnya masing-masing. Nah, kemudian dari sinilah timbul suatu konsep. Sebelumnya belum ada konsep. Jadi sederhananya itu di dalam dunia pemrograman misalnya ya, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan sebelum adanya konsep ini. Nah, kemudian terinspirasi dari mana konsep ini? Dari objek-objek di sekitar kita, di mana objek tersebut tersusun secara hierarki berdasarkan kelasnya masing-masing. Itulah kemudian ide, bagaimana kalau kita menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut menggunakan konsep seperti itu. Itulah namanya konsep pewarisan. Itu ya, ceritanya tuh begitu. Ceritanya begitu. Nah, ini ada contohnya. Misalnya binatang. Binatang itu kan umum ya. Binatang umum. Semakin ke atas semakin umum pokoknya. Semakin ke bawah semakin spesifik. Binatang ini merupakan superclass. Nah, kan sudah tidak bingung ya, sudah punya pegangan apa itu superclass. Kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian superclass ini memiliki dua kelas anak turunannya, itu disebut dengan subclass. Apa itu? Mamalia dan reptil. Tentunya ketika kita sudah sampai di pembahasan mamalia itu tentunya sudah lebih spesifik daripada atau dibandingkan binatang. Di sini saya coba searching ya, yang dimaksud dengan ciri-ciri mamalia itu berdarah panas, memiliki rambut atau bulu, itu ciri-cirinya mamalia ya. Memiliki tulang belakang, memiliki 3 tulang dalam telinga tengah, memiliki jantung dengan 4 ruang. Nah, ini yang lebih spesifik ya, memiliki kelenjar susu. Atau kita kenal dengan istilah hewan ini pasti menyusui lah gitu. Sedangkan reptil kulit ditutupi sisik, kemudian berkaki banyak lah ya, bisa ini hanya untuk memberikan gambaran lebih lah terkait perbedaan dari mamalia dan reptil. Ini contoh mamalia ya.
Contoh mamalia, di sini contoh reptil, buaya, iguana, ular, kura-kura, itu termasuk reptil. Oke, kita sudah punya gambaran, kembali ke BKPM. Nah, di sini mamalia lebih dispesifikan lagi ya. Ada anjing, ada kucing, ada monyet. Jadi intinya semakin ke bawah semakin spesifik. Gambarannya begitu. Apa yang dimiliki binatang, mamalia dan reptil punya, ya. Apa yang dimiliki mamalia, anjing, kucing, dan monyet juga punya. Itulah konsepnya. Jadi konsepnya dipahami dulu gitu. Contoh lain ini ada kelas manusia atau orang, terus dia punya kelas turunan, subkelas, yaitu kelas pria dan kelas wanita. Di kelas manusia, dia punya state atau keadaan, atau kita kenal dengan atribut ya. Di situ ada berat, tinggi, usia. Kemudian dia punya behavior, perilaku di situ. Dia manusia itu pasti makan, ya, pasti minum, pasti menua, pasti bekerja. Tentunya banyak ya, tidak dimasukkan semua. Kemudian di sini ada kelas pria dan kelas wanita. Ingat ya, kelas pria dan kelas wanita itu memiliki state yang khas. Jadi kalau pria pasti memiliki jenis kelamin pria. Wanita juga pasti memiliki jenis kelamin wanita. Kalau misalnya ada pria jenis kelaminnya pria tapi nikah lakunya seperti wanita, itu tidak saya masukkan memang karena itu tidak logik ya. Kita masukkan yang logik-logik saja. Kemudian wanita dia memiliki perilaku yang khusus di mana pria tidak punya. Nah, kalau punya bahaya ini ya. Jadi wanita itu bisa melahirkan, kemudian wanita juga bisa menyusui. Kalau pria tidak ada yang spesifik ya, jadi tidak saya masukkan. Apa yang pria punya wanita tidak itu susah gitu ya. Jadi saya kosongilah dulu. Ini contoh implementasinya sudah ya tadinya. Tadi sudah saya implementasikan orang ya. Kita ambil contoh yang orang itu. Orang. Nah, ini contohnya. Memang bukan manusia, tapi manusia juga orang ya, sama. Di sini punya atribut di sini. Nama, tinggi, berat ya atributnya. Ini metodenya. Pelajar juga punya atribut sendiri di sini. Juga punya metode sendiri di sini. Ini ada satu metode yang mengoperate dari kelas orang tadi. Coba kita kembali ke konsep ya. Kelas orang ini memiliki atribut ya. Nama, tinggi, berat. Pelajar juga punya atribut, NIM, asal sekolah. Kalau berdasarkan konsep, apa yang dimiliki kelas super itu dimiliki oleh kelas anaknya, kan begitu. Berarti kalau coba kita implementasikan, kita coba memanggil pelajar ya. Pelajar kan kelas subnya ini, kelas anaknya ini. Kita anggaplah buat objek bernama mahasiswa. Di sini kalau kita fokus kepada kelas pelajar, dia itu hanya memiliki NIM ya. NIM asal sekolah. Ini kebetulan saya tulis UM Jember. Kalian kalau misalnya praktek diganti Politeknik Negeri Jember, oke lah, fine ya. Kenapa saya tulis kayak gini? Karena dulu ini data real ya, jadi S1 saya, kalau S2 saya di ITS, S1 saya di Unmuh memang, ini NIM saya beneran ini ya. Saya asal UM Jember S1-nya. Jadi kalau kalian praktek mau diganti silakan. Pelajar itu kan NIM asal sekolah nilai, ada 3 dia cuma. Dari sampai sini saja. Sementara ini kan milik super kelas aja kalau ini. Karena konsepnya kelas anak itu pasti dimiliki kelas super itu pasti dimiliki oleh kelas anak, otomatis pelajar juga bisa mengakses nama, tinggi, dan berat. Jadi kan sudah sesuai dengan konsep. Begitu implementasinya begitu ya untuk yang pewarisan.
Kemudian terakhir yaitu polimorfisme. Ini yang ada di BKPM nih. Banyak sekali ini teorinya. Ini bisa kalian baca sebenarnya, tapi tidak apa-apa kan, nanti saya sambil memberikan contoh kan. Polimorfisme ya. Dalam bentuk OOP, konsep ini memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah suatu objek agar melakukan suatu aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama, tapi secara proses berbeda. Kalau di BKPM ini kan diberikan contoh konkret ya, di dunia nyata kan mobil di situ. Mobil terdiri dari berbagai tipe dan merek, namun semuanya memiliki interface yang sama, yaitu ada setir kemudi ya. Jadi kalian mau punya mobil bermerek misalnya ya Agya dengan Mobilio, Fortuner sekalipun ya, tetap aja kan punya setir kemudi dan tongkat transmisi kan, juga punya pedal gas di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan interface. Setir kemudi, tongkat transmisi, pedal gas, dan rem itu interface namanya. Mau mereknya seperti apa, interface-nya pasti sama. Meskipun dijelaskan di sini mungkin secara prinsip sama, tapi secara proses berbeda tentu ya. Ketika kita menaikkan persneling saat gigi 1, gigi 2, gigi 3, tentunya yang dilakukan oleh mobil Agya dengan Fortuner, prosesnya itu pasti beda, tidak mungkin sama. Itu juga terlihat dari kecepatan yang dihasilkan. Kalau kalian menaiki Agya gigi 4 gitu ya, mungkin kecepatan maksimalnya sekian gitu. Kalau kalian pakai Fortuner dengan gigi yang sama, itu pasti Fortuner lebih unggul ya. Nah, itu dampak dari bedanya proses. Akan tetapi di sini kita dipermudah dengan adanya interface. Maksud dipermudah itu, kalau misalnya kita bisa menaiki satu jenis mobil, anggaplah kita bisa menaiki Agya gitu misalnya, otomatis kita sudah bisa menaiki mobil bermerek atau jenis lain seperti Fortuner misalnya, itu bisa. Karena kita kan tidak mempedulikan bagaimana prosesnya, yang kita pedulikan hanya kita tahu ini interface-nya begini dan sama aja kan begitu. Cara memasukkan gigi juga sama aja. Cara menginjak gas juga sama, gitu kan? Menginjak rem juga sama. Tidak ada perbedaan. Nah, itu yang dimaksud kita bisa lebih dimudahkan. Nah, contoh lain kita bisa kita analogikan televisi. Apa interface-nya? Interface-nya itu remote control. Kalian mau menggunakan TV merek apapun sudah, mau Polytron ya, mau apapun. Kalau kita pegang remote-nya, di situ pasti ada angka yang semua jenis TV sama. Di sini ada angka 1 2 3 4 5 kan pasti sama gitu. Angka 1 2 3 4 5 itu kan menunjukkan kita ingin mengganti channel yang mana kan. Implementasinya begini. Polimorfisme ini saya taruh di sini apa ya? Nah, di sini ya. Oke, Pak. Sebentar. Boleh, saya cek dulu. Ini implementasi polimorfisme. Saya nyari yang televisi ya, nggak ketemu. Tapi kita bisa pakai yang ini, tidak apa-apa. Yang ini maksud saya.
contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya punya channel favorit RCTI, SCTV, Indosiar, LETV. Nah, ini kan bisa kita panggil angka gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini ya, kita jalankan. Di sini volume 10. Di sini channel yang aktif adalah Indosiar. Kemudian ketika saya mengakses channel 10, katanya channelnya belum di-set karena maksimal kan 8. Coba kita ganti 7 ya. Kita ganti 7. Kita pencet 7 gitu maksudnya. Maka otomatis ketika kita mencet 7, maka channelnya pindah ke TV 7. Ini yang TV tradisional. Mungkin di sini ada TV modern gitu ya. Dengan channel yang berbeda, tapi kan konsepnya sama. Artinya kita hanya tinggal menekan tombol. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita implementasikan terkait dengan konsep polimorfisme. Tentunya banyak ya contoh-contoh yang lain. Yang terpenting adalah pemahaman konsep. Coba saya buka sesi pertanyaan dulu ya. Mungkin dari sekian materi ini ada yang perlu ditanyakan. Oke. Silakan. Gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Saya ingin bertanya yang hak akses, Pak. Untuk yang publik, apakah bisa diakses untuk proyek yang berbeda, Pak? Bisa Mas. Tapi caranya gini. Ini kita punya kelas misalnya P1 min DDP gitu ya. Implementasinya gini. Tapi tidak saya praktekkan di sini ya, tapi saya jelaskan cara-caranya. Saya buat kelas baru. Project baru maksud saya. Buat project baru. Anggaplah saya buat R3 ya. Nama projectnya R3. Nah, ini saya simpan di NetBeans project. Sebentar saya cek dulu. NetBeans project itu ada di sini NetBeans project. Seharusnya masuk di sini nanti. Masuk di sini. Saya simpan. Misalnya saya coba membuat kelas A ya di sini. Ini R3. Tor atau biar R3 sudah Pak. R3. Nah, saya buat di sini. Saya simpan di sini. Saya coba running dulu. Tidak bisa running di sini. Tapi apakah sudah muncul di sini? Oke. Tapi ini harus di running nih. Bisa klik ini.
Sudah di running gitu, di sini muncul ini. Nah, ini apa nih namanya? Build ya, folder build. Nah, di sini kemudian ada mungkin di ini perlu di debug file clean and build. Nah ini ya, clean and char. Dia membangun ini. Nah coba cara di sini, di sini. Nah ini yang bisa kita pakai. Kita kan sudah punya kelas ya di sini ya, R3. Kita sudah punya isian ya. Kelas tersebut kan pasti memiliki jar-nya ini. Nah jar ini, misalnya kita mau coba panggil di desktop ini ya, desktop ini. Kita letakkan di library-nya ini. Library, klik kanan, jar. Kita cari di NetBeans Project, di R3. Nah ini kita masukkan di sini. Caranya kayak gitu. Kalau bisanya bisa, kalau publik bisa. Sudah kita masukkan di sini. Itu namanya R3. Ini tinggal di sini kita coba import R3. Ya, nah, caranya seperti itu. Dimasukkan ke sini, nanti dia bisa akses. Gitu mas, cara kerjanya. Cara kerjanya kayak gitu. Oh, nggih, Pak. Terima kasih, nggih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya yang sepemahamannya saya setelah dijelaskan Bapak ya, Pak, terkait itu, Pak, kelas abstrak, materi abstrak sama polymorphism itu nangkepnya saya tuh punya kesamaan gitu, Pak. Nah, terus kalau misalkan punya kesamaan gitu, fungsinya kelas abstrak sendiri itu apa, Pak? Sama polymorphism sendiri itu? Kalau misalkan sama. Samaannya sih. Gimana, Pak? Kalau definisinya polimorfisme itu kita bisa apa ya? Kita bisa apa? Kita dengan gampang mengoperasikan sesuatu meskipun kalau mobil tadi beda merek gitu. Dengan adanya sebenarnya kesamaannya bukan dengan kelas abstrak ya. Kalau polimorfisme itu kaitannya dengan interface. Kalau polimorfisme bukan dengan kelas abstrak. Kalau kelas abstrak itu peranannya kelas abstrak itu memastikan ketika kan tadi kan sudah saya contohkan tadi kan. Saya buat kelas A gitu ya misalnya. Dia punya coba deh saya buka. Sepertinya tidak terlalu nyantol tadi ini. Ini contohnya. Saya punya kelas A ya. Dia mendeklarasikan metode abstrak di sini. Fungsinya kelas abstrak ini dia itu memastikan kelas turunannya itu memiliki metode-metode yang sudah dideklarasikan sebelumnya oleh kelas supernya gitu maksudnya. Kamu mau jadi anak saya, bahasanya gini. Kamu mau jadi anak saya? Iya, saya mau jadi anak Anda. Kalau kamu mau jadi anak saya punya aturan. Saya punya metode ini ya. Kamu harus buat metode itu. Kamu harus apa ya? Kamu harus implementasikan metode itu. Kamu harus gunakan, gitu loh maksudnya. Fungsinya kelas abstrak tuh gitu. Kamu harus gunakan. Jangan sampai tidak, gitu loh. Kalau kok bisa gitu? Iya, karena ketika kita turunkan gitu ya, kita kan buat gitu ya. Kita buat gitu. Kita belum apa ya?
belum buat kode program sama sekali. Kita langsung ingin jadi anaknya, kita extend. Kita dipaksa gitu, dipaksa. Memastikan harus ini, harus ya? Iya, harus. Udah implementasi. Dari mana metode 2 ini? Yang ada di super itu. Jadi fungsinya itu untuk mencegah terjadinya perbedaan metode, karena di kelas ini kita gunakan metode-metode ini adalah metode yang sudah dikaji dan harus ada. Jadi kalau di dunia nyata nanti gitu, Mas. Gitu. Kesamaan dengan polimorfisme di mananya? Kan saya menjelaskan polimorfisme itu kan mempermudah kita untuk mengoperasikan objek tertentu meskipun beda merek, kita tidak kesulitan gitu. Kan fungsinya polimorfisme kan ke arah sana. Justru itu kaitannya dengan interface, bukan dengan kelas abstrak. Gitu, Mas. Oh, Inje, Pak. Berarti polimorfisme ini itu, Pak, apa namanya? Abstrak ini yang saya tangkap berarti metode kedua ini kayak yang saya tangkap polimorfismenya itu metode kedua ini sama kayak pewarisannya gitu loh, Pak. Oh, kalau pewarisannya tetap pakai pewarisan, Mas. Mau pakai kelas abstrak maupun tidak ya. Mau menerapkan konsep interface polimorfisme maupun tidak. Kalau misalnya kita tetap menggunakan pewarisan, karena kalau tidak menggunakan pewarisan hubungannya kan nanti tidak terhubung nanti. Ini kenapa saya runtut penjelasannya dari awal ini, karena semua ini ada kaitannya dengan pewarisan. Materi utamanya kan pewarisan. Iya, Pak, mulai paham, Pak. Makasih, Pak. Mulai paham ya. Silakan yang lain, tidak apa-apa ya. Yang pertanyaan di awal tadi ya, kalau misalnya kita punya kelas ini ya, apa ini, paket binary trees nih ya, binary tree ini, mau kita terapkan di paket yang lain, tapi dalam satu project, kita panggil di kelas ABC misalnya, di sini, di C ini ya, kita tinggal begini ya, import caranya saya jelaskan caranya. Karena kalau saya jelaskan implementasi sekarang, ya tidak akan bisa karena belum saya siapkan. Studi kasusnya juga tidak relevan nanti. Jadi import package-nya ini yang ditulis. Binary trees, benar ya? Oh ya, trees. Nah, gitu ya. Nanti ini yang muncul ini kelas-kelas yang ada di sini nih. Node-nya, tree-nya, tree apps-nya itu muncul semua di sini. Kalau kita sudah panggil mereka di sini, otomatis semua yang ada di sini kita bisa pakai di sini. Caranya kayak gitu. Nanti gitu caranya. Kalau yang tadi kan beda project. Kita buat project di sini. Yang penting ini sudah dimasukkan ya anunya ya. Jar-nya sudah dimasukkan di library-nya, itu kita bisa panggil ininya yang kita panggil. Paket ininya ya. Jadi import, kemudian R3, nah ini ya muncul di sini ya, gitu.
Ini bisa dipanggil. Kalau library-nya ini saya hapus, ini saya hapus ini, error otomatis. Dia otomatis kan tidak punya rujukan sudah. Itu caranya. Oke, pertanyaan lain? Berarti yang lain sudah paham nih. Coba saya tes ya. Ini pertemuan terakhir kita ya. Saya cuma dapat jatah 3 minggu. Ini minggu ke-7 ya, minggu ketiga saya. Jadi minggu depan kalian sudah, kan kalau workshop kan tidak ada UTS, berarti tidak ada. Berarti nanti lanjut ke minggu ke-9, itu sudah dosen yang berbeda yang ngajar sudah. Nah, ini coba. Ahmad Saifur Rahman, hadir? Ini hadir apa tidak hadir ini? Ahmad Saifur Rahman ini. Apa suara saya terdengar, Pak? Oke, Saifur. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Suaranya siapa, Mas? Suara saya. Gimana, Pak? Suara saya yang terputus-putus. Oh, mungkin suaranya Mas Saifur ini yang terputus-putus. Kalian yang lain, teman-teman yang lain, suara saya terputus-putus? Tidak, Pak, tidak. Aman, Pak. Tidak, Pak, aman. Aman. Oh, berarti koneksinya Mas Saifur ini ya. Alifianto, Yuda Prakoso. Hadir Mas Alifianto, Yuda Prakoso. Wah, tidak ada nih. Ini paling ini kemungkinan nih ya. Aktif ikut kelas ini, orangnya tidur nih. Atau ke mana ini ya. Wah, ini bahaya ini. Saya juga tidak bisa ngecek. Gimana ngeceknya? Sebanyak ini mahasiswanya ya. 100. Oh, sudah berkurang ya. Tadi 125 tadi. Sekarang sudah 105 ini. Wah, kemana ini? Sudah out duluan. Takut ditanya apa gimana? Kabur ya. Oke lah ya. Ini saya lewati dulu. Implementasinya juga ada. Juga di BKPM kan juga tidak ada ini. Jadi tidak usah ada apa-apa. Yang penting di BKPM sudah saya jelaskan semua ya. Ada pewarisan, ada konstruktor, method of reading, ada kelas abstrak, ya, ada polymorphism. Sudah saya jelaskan semua, sudah selesai. Jadi ini tugas, di sini ada tugas ya, di sini ada tugas, tapi saya nanti
memberikan tugas yang ini ya. Memberikan tugas yang lain, tapi untuk dikerjakan besok. Jadi besok saya tidak ada kelas Zoom besok. Jadi besok itu tugasnya saya buat terstruktur. Nanti tugasnya saya kirimkan di grup ya. Itu dikerjakan besok. Itu dikerjakan besok. Hari ini kalian cukup baca-bacalah BKPM-nya bagi yang belum baca terutama. Terus coba praktekkan. Ini akan ada praktikumnya nih. Sambil dibaca-baca, praktekkan gitu ya. Untuk menambah pemahaman. Nah, di sini ada kelas super. Ini kan ada deskripsinya di sini ya. Sambil dibaca-baca ya. Biar menambah pemahaman. Kalau hari ini sudah selesai, siap-siap. Nanti besok saya kirimkan tugasnya. Itu. Oke. Sudah selesai nih saya rasa. Apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin untuk tugasnya bisa di-share materinya sekarang saja, Pak. Biar kami ada waktu buat mempelajari. Soalnya dari kemarin tugasnya numpuk, Pak. Apa deadline-nya sama, Pak? Sebentar, Mas. Saya ulangi ya. Bukan putus-putus, kecil suaranya. Bisa tolong di-share materinya begitu tadi ya. Terus soalnya kenapa gitu? Itu udah jelasin. Halo, Mas? Atau diketik deh, diketik aja. Oh. Materi yang mana yang dimaksud ya? Yang di BKPM tah? Bukannya BKPM ini sudah ada di JTI ya? Maksudnya ada di e-learning? Oh, tugas untuk besok. Tugas untuk besok. Oh, mau dikirim sekarang? Oh, gitu. Ya dah, ya oke. Gak sabaran ya. Ya wes. Maksud saya itu biar sekarang kalian praktek ini, nggak usah mikirin tugas dulu. Toh tugasnya kan tidak dikerjakan besok juga, gitu kan. Ya, oke lah, kalau memang maunya begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada ya. Baik. Kuliah kita selesai. Selamat mengerjakan praktikumnya ya. Kalau ada pertanyaan, tanyaan di grup WhatsApp. Baik, kalau sudah ada pertanyaan, ini ada chatting apa ini? Oh, bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan. Oke, baik ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.